Puji Tuhan, Shalom. Hari ini kita ketemu kembali di dalam acara New Spirit. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan judul renungan pagi hari ini, yaitu membangun gairah rohani. Saya akan bacakan di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, berkata demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari Minggu kemarin saya memberikan motivasi kepada kita bagaimana kita mengalami Tuhan. Hari-hari ini saudaraku, saya terus ingin saudaraku mendorong jemaat Tuhan supaya kita semuanya benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi, saudaraku, karena ini penting. Karena itu hari ini saya juga masih ingin melanjutkan dengan satu tema, yaitu membangun gairah rohani. Saudaraku, di tengah-tengah keadaan COVID-19 yang hari-hari ini semakin saudaraku menggila, ya, banyak korban di sana sini, saudaraku, dan kemudian banyak ada orang-orang yang panik, ada orang-orang yang takut. Saudaraku, sekali lagi saya ingin menghimbau setiap kita, saudaraku, mari kita hanya jangan terfokus kepada COVID-19 ini. Mari kita akan alihkan pandangan kita. Kita akan arahkan, saudaraku, pandangan kita kepada Tuhan. Ayat ini mengatakan, carilah perkara yang di atas. Ayat yang pertama berkata demikian. Kemudian ayat yang kedua berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Saudaraku, mungkin selama ini kita lupa, ya, kita terus sibuk mencari perkara-perkara duniawi. Kita sibuk menggumuli hal-hal yang ada di dunia ini. Sampai sekarang tiba waktunya, saudaraku. Saya percaya Corona ini satu sisi memang merugikan kita, tapi satu sisi membawa kita, saudaraku, untuk sadar, oh, ternyata dunia ini terbatas, ya. Ternyata dunia ini ketika digoncang, saudaraku, dengan sakit penyakit seperti ini, saudaraku, manusia akhirnya merasa tersadarkan. Saudara dan saya tersadarkan, kita hanya menumpang saja di dunia ini. Kita hanya sementara saja di dunia ini, saudaraku. Makanya ayat ini sangat relevan hari-hari ini. Saya mau katakan kepada kita semuanya, coba saudaraku, pikirkanlah perkara yang di atas. Ya, carilah saudaraku perkara-perkara yang di atas. Kita disadarkan kalau kita mencari perkara di bumi ini, kita memikirkan perkara di bumi ini dengan susah payah, saudaraku, toh pada akhirnya kita, saudaraku, akan meninggalkan semuanya di bumi ini. Oleh karena itu, saudaraku, mari saya ingin kita semua hari-hari ini membangun gairah rohani kita. Kita mulai fokus dengan Tuhan. Kita cari perkara-perkara di atas. Masalahnya, saudaraku, selama ini saudara dan saya sudah terbiasa memikirkan perkara-perkara yang di bumi, tentang pekerjaan kita, tentang bagaimana membangun bisnis kita, tentang bagaimana, saudaraku, kita membangun masa depan kita, bagaimana kita cari uang sebanyak-banyaknya, bagaimana, saudaraku, kita mungkin memburu harta, memburu hal-hal yang jasmani, rumah, ya, HP, mobil, pakaian, saudaraku, kemudian kehormatan. Kita sudah terbiasa, sehingga, saudaraku, kalau selama ini kita membicarakan, misalkan, ayo kita mau bisnis ini itu, wah, itu seperti ada gairah yang luar biasa, ya, saudaraku. Manusia jasmania kita sudah terbiasa, saudaraku, dengan hal-hal yang sifatnya jasmani, sehingga, saudaraku, kalau kita bicara soal
kenikmatan dunia, kita bicara soal pakaian, kita bicara soal jabatan, kita bicara soal pekerjaan, kita seperti ada gairah yang terbangun, ada suatu semangat yang terbangun. Tapi kalau saudaraku kita bicara soal doa, soal Tuhan, soal kita bagaimana melayani, sepertinya itu kita nggak ada semangat apa-apa, saudaraku. Tapi hari ini saya mau katakan kepada kita semuanya, mari saudaraku, kita mau mencari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Kita mau membangun gairah rohani kita. Kita mau banyak berdoa, kita mau banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita mau banyak saudaraku membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, membangun kerohanian kita, dan kita membuka hati, biarkan Tuhan berbicara dengan kita. Saudaraku, mungkin kita merasa aduh kesulitan Pak. Ya memang saudaraku, kita rasa sulit karena apa? Karena selama ini kita sudah terbiasa. Kita sudah terbiasa saudaraku match dengan apa? Dengan hal-hal yang sifatnya jasmaniah. Ya, saudaraku, kalau saya berikan ilustrasi ya, kalau saudaraku kita di Jawa ini, saudaraku sudah terbiasa dengan yang namanya sambal tumpang. Ya, kalau saudaraku kita akan suguhkan sambal tumpang itu kepada orang Manado. Orang Manado ini akan mungkin kebingungan, ini masakan apa? Dan ketika dia cicipi dia rasa, aduh, kok ini nggak sesuai dengan selera lidah saya ya. Kita mungkin saudaraku orang Manado mungkin merasa, aduh ini makanan yang tidak enak. Ya apa ini kok sambal tumpang? Tapi kalau saudara yang tinggal di Pulau Jawa ini, saya yang ada di Kediri merasakan sambal tumpang itu rasanya enak sekali saudaraku ya. Apalagi kalau dimakan dengan kerupuk, dengan tahu, waduh ya rasanya nikmat sekali. Tapi kalau orang Manado disuruh menikmati sambal tumpang, wah ini apa ini ya, dia tidak nikmat saudaraku. Tapi saudaraku, kalau orang Manado ini mau saudaraku menikmati sambal tumpang, dia harus mencicipi, dia harus merasakan dari hari pertama, hari kedua, terus dicoba. Saya percaya cita rasanya akan terbangun, dan kemudian lama-kelamaan saudaraku, orang Manado ini akan suka dengan sambal tumpang. Tentunya perlu waktu. Sama juga kalau dibalik, kalau saudara diberi makan ya makanan orang khas Manado, seperti saudaraku misalkan tinutuan, saudara mungkin tidak tahu masakan itu ya. Kemudian masakan khas Manado yang lainnya adalah cakalang fufu. Mungkin saudara nggak tahu apa itu Pak Iwan ya. Ketika saudara mencicipi mungkin rasanya mungkin aneh. Tapi kalau saudaraku mungkin saudara yang ada di sini, kemudian kita makan ya, hari pertama, hari kedua, nanti minggu depan dicoba lagi, bulan depan dicoba lagi, lama-lama kita akan suka dengan makanan tinutuan atau makanan cakalang fufu ya saudaraku. Karena apa? Kita mencoba, kita mencicipi, kita akan saudaraku belajar untuk menyukai makanan itu. Saudaraku, ini merupakan sebuah ilustrasi. Mungkin gairah rohani saudara belum terbangun. Karena apa? Kita belum terbiasa. Kita belum terbiasa ketemu dengan Tuhan. Kita belum terbiasa duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita belum terbiasa, saudaraku, betul-betul memberikan waktu untuk firman Tuhan kita baca, kita nikmati. Oleh karena itu, biasakan setiap hari. Bangunlah cita rasa rohani saudara. Kalau cita rasa jasmaniah kita sudah saudaraku sepertinya sudah terbangun bertahun-tahun lamanya sejak kecil. Tetapi hari ini kita bangun cita rasa rohani kita. Ayo saudaraku, berikan waktumu kepada Tuhan hari-hari ini. Jangan pernah main-main lagi. Saya percaya kalau saudara hari-hari ini kita mau membangun cita rasa rohani kita, setiap pagi kita duduk diam, kita berdoa kepada Tuhan 15 menit, 30 menit, 45 menit. Saya percaya kita akan lebih dapat menikmati Tuhan. Ya, saudara kalau mau membaca firman Tuhan dengan tertib, dengan tekun, saudara akan dapat lebih lagi merasakan betapa nikmatnya saudaraku kita merenungkan firman Tuhan. Apalagi kalau ayat-ayat itu berbicara kepada kita, saudara akan semakin bergairah. Dan percayalah, kalau saudara bisa membangun cita rasa rohani, gairah rohani, saudara akan, saudaraku, semakin kita bersemangat, saudara akan semakin menemukan mutiara-mutiara rohani, kenikmatan-kenikmatan rohani. Saudara akan semakin terpacu dan saudara akan semakin dapat
merasakan bagaimana keindahan di dalam Tuhan, bagaimana keindahan membangun hubungan dengan Tuhan, bagaimana kita dapat mengecap betapa luar biasanya firman Tuhan. Ayo saudaraku, kita mau bangkit bersama-sama, kita mau membangun gairah rohani kita. Dan ke depan kita nggak tahu, saudaraku, keadaan ini akan semakin membaik atau seperti ini terus, atau semakin, saudaraku, berbahaya, kita nggak tahu. Tetapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, kita berhasil membangun gairah rohani kita. Saya percaya hidup dekat dengan Tuhan, kita akan semakin kuat. Hidup dekat dengan Tuhan, kita akan semakin menjadi, saudaraku, orang-orang rohani yang perkasa, siap menghadapi apapun. Amin. Kita akan tetap bersuka cita karena Tuhan bersama dengan kita. Puji Tuhan. Biarlah hari ini, saudaraku, saudara dan saya akan termotivasi dengan renungan pagi hari ini. Mari kita membangun gairah rohani. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati keluarga saudara dan memberkati kita sekalian. Amin.